Liburan akhir pekan Dudi, Wawan, dan Yogi di Jakarta sudah selesai. Minggu sore, mereka bersiap pulang ke Jatinangor, Bandung. Mobil Yogi bergerak cepat menyusuri jalan. Jam menunjukkan 10:30 malam ketika mereka sudah tiba di Paster, Bandung. Duh, kemalaman ini, gerbang kos pasti udah dikunci nih sama bapak kos, seru Yogi. Udah santai aja, kita putar-putar Bandung aja, explore Bandung tanpa tujuan kayak biasa, jawab Wawan. Setuju, seru Dudi di jok belakang. Mereka pun memutuskan untuk keliling-keliling Bandung melewati Jalan Braga, alun-alun, dan Otista. Gigi, depan halte bus itu ada cewek nih, 2 nih cantik, kenalan dah yuk, kata Dudi. Yogi pun menjawab, mana yang berdua itu? Mata lu jeli banget ya. Yogi memelankan mobil dan berhenti di depan 2 perempuan itu. Dudi pun membuka jendela. Neng, malam-malam begini nunggu apa? Mau diantar pulang gak nih sama AA? Salah satu perempuan, sebut saja Santi, mengangguk dengan datar. Dudi pun keluar membukakan pintu belakang. Santi duduk di depan. Adiknya Dewi duduk di belakang diapit oleh Dudi dan Wawan. Yogi pun bertanya, pulang kemana Neng? Namanya siapa? Santi pun menjawab, saya Santi, ini adik saya, Dewi. Mereka saling memperkenalkan diri. Dudi merasa tangan Santi dingin dan tatapannya amat kosong. Dudi pun bertanya lagi, mau diantar kemana nih? Atau mau main-main dulu? Tanya Dudi jahil. Santi pun menjawab, Tangkuban Perahu. Wawan pun menyela, wah kebetulan enak tuh hawanya dingin-dingin gitu, seru Wawan. Mobil pun berbelok menuju Lembang. Di tengah perjalanan menuju Lembang, Yogi pun merasa lapar. Dia pun menawarkan kepada rekan-rekannya untuk makan terlebih dahulu. Woi, pada lapar gak sih? Aku traktir jagung sama Indomie, enak kali. Baru dapat uang dari mama nih di Jakarta. Dudi pun menjawab, wah pasti lapar banget ini, udah jangan ditanya. Wawan pun menjawab lagi, udah jam 1:30 malam, biar Dudi aja yang pesen, nanti diantar ke mobil ya. Mie goreng, jagung, es teh, 5 porsi. Oke Dud. Dudi pun keluar dan menghampiri pemilik warung. Punten mbak, mie goreng 5 ya, jagung 5, ke mobil bisa? Tanya Dudi. Sama kalau toilet gimana pak? Tanyanya lagi. Pemilik warung pun menjawab dengan antusias. Bisa, mau 5, 10 bisa. Tuh kalau toilet ada di bawah tuh. Dudi pun mengangguk dan bergegas ke toilet. Saat mencuci tangan, ia terkejut melihat tangan kirinya berlumuran darah segar. Dudi pun gemetaran. Ya Allah, darah siapa ini? Aku bahkan belum turun dari mobil. Jangan-jangan Dewi. Dudi pun keluar toilet dengan wajah tegang. Pemilik warung menghampirinya. Mau makan di sini atau diantar semua ke mobil nih? Tanya pemilik warung. Dudi hanya mengambil pesanannya. Yang lain antar ke mobil aja deh pak. Dudi pun menunduk dan gemetar, tidak berani menatap ke arah mobil. Yogi pun datang menghampirinya. Dud, mau makan di sini dulu? Ayo, katanya mau antar mereka. Dudi pun menggelengkan kepala, tanda menolak. Badannya amat bergetar. Enggak deh, kalian aja deh sono. Yogi pun menjawab, yaudah deh, udah deket kok ini, kata Santi. Nanti aku ketemu kamu di sini ya, kalau kamu udah beres makan mie. Yogi dan Wawan pun melanjutkan perjalanan tanpa Dudi. Mobil pun mulai melewati hutan pinus di dekat Tangkuban Perahu. Santi menunjuk ke gubuk kecil di tengah hutan pinus itu. Dia pun berkata, di sini aja. Yogi bertanya-tanya, di mana? Di sini. Rumahnya yang mana, Santi? Dewi pun dari jok belakang menunjuk. Yang itu. Akhirnya Yogi pun memberhentikan mobilnya. Wawan bertanya dengan nada kebingungan. Ini kok gelap banget? Emang gak ada orang di rumah? Tanya Wawan. Banyak, jawab Santi datar. Banyak? Kok? Tiba-tiba Santi dan Dewi mulai tertawa. Tawa kecil yang membesar. Lalu tiba-tiba melesat keluar dari jendela mobil yang sedikit terbuka.
Wawan dengan panik membuka pintu belakang mencari. Dia terkejut melihat ke atas. Santi dan Dewi ada di puncak pohon pinus itu sambil tertawa menakutkan. Udah. Wawan pun dengan segera masuk ke dalam mobil. Dia pun menyerukan kepada Yogi. Gi, sumpah Gi, jangan panik ini mah Gi. Udah tancap gas aja langsung, cepetan Gi. Lalu mereka pun meninggalkan rumah Santi dan Dewi kembali ke kedai jagung bakar si bapak tadi. Setibanya di sana, Wawan dan Yogi dengan nafas terengah-engah langsung menghampiri Dudi. Dud, mereka terbang Dud, sumpah hantu. Mereka di atas pohon Dud, seru Wawan. Yogi pun menambahkan, iya Dud, sumpah. Wah, ketakutan banget, kita setengah mati. Dudi pun semakin pucat. Aku juga tadi di toilet, waktu aku cuci tangan habis pesen mie, tangan kiriku tiba-tiba penuh sama darah seger. Itu darah mereka Gi, sumpah Gi. Pemilik warung pun menghampiri mereka yang terlihat sangat ketakutan. Dan pemilik warung itu pun bertanya, ada apa? Dari mana? Mau kemana ini teh? Yogi pun menjawab, kita teh dari Jakarta pak, mau ke kos di Jatinangor, tapi kemalaman, jadi jalan-jalan dulu. Pemilik warung pun menjawab, pantes, tadi aneh loh, pesennya 5 porsi semua, padahal orangnya cuma 3 yang ada di dalam mobil. Hah? Pak, kami berlima kok pak. Ada 2 perempuan pak, kata Wawan. Bapak pemilik warung itu pun menjawab lagi, enggak A, tadi waktu saya antar pesanan itu cuma ada berdua cowok. Ya kan si A yang ini udah turun duluan, dia mau ke toilet tadi katanya. Nah, saya antar lah Indomie 5. Ya saya pikir emang pada lapar, mau makan banyak. Nah si A yang ini nih, dia di belakang kan, sambil menunjuk Wawan. A yang pegang kemudi, sambil menunjuk Yogi. Lalu Yogi pun semakin kebingungan. Astagfirullahaladzim, ya Allah pak, kami baru banget ini dapat kejadian aneh kayak gini pak. Mereka menceritakan seluruh kejadiannya, di mana mereka awal bertemu Santi dan Dewi. Pemilik warung pun mengangguk, tanda mengerti. Perempuannya tadi dari alun-alun, namanya Santi sama Dewi, gitu. Yogi pun bertanya dengan nada aneh, loh, kok bapak tahu? Sebenarnya bapak teh nggak tahu masalah kalian ya. Tapi setahu bapak, setahun yang lalu ada 2 anak perempuan, memang orang sini, namanya Santi sama Dewi. Keluarganya teh nyari-nyari mereka kemana-mana, gak ada yang nemuin. Ternyata mereka udah mati dibunuh pulang dari diskotik di daerah alun-alun. Ya mungkin 2 perempuan itu hantu mereka minta dianterin pulang.